Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 hari ini akan melakukan observasi tentang tempat peninggalan Belanda. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jovadina absen 20. Nama saya Kembali Absoki absen 2. Saya Ahmad Alif absen 1. Saya Noval Edardi nomor absen 25. Saya Panji Yunan Hakim absen 28. Dan saya Rizky Mardani absen 32. Jadi hari ini kita akan melakukan observasi tentang peninggalan Belanda di kota Jember. Kalian penasaran kan? Nah, tunggu. Iya teman-teman, kita telah sampai di lokasi yang akan kita observasi, yaitu di alun-alun kota Jember. Sebelum kita melakukan observasi, mungkin banyak dari kalian belum tahu apa sih tujuan dibangun alun-alun dan kapan tahun dibangun alun-alun Jember. Nah, jadi alun-alun diperkirakan sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit, di mana pada zaman tersebut alun-alun berfungsi sebagai pusat kota, dan alun-alun pada saat itu digunakan apabila ada pesta rakyat, upacara sakral, dan lain-lain. Lalu setelah masa kerajaan, terjadi masa penjajahan atau era kolonialisme. Pada era kolonialisme ini, alun-alun masih memiliki fungsi yang sama dengan zaman kerajaan, tetapi pemerintahan kabupaten yang dipimpin seorang asisten residen dari orang Belanda dan bupati dari orang pribumi dipusatkan di sekitar alun-alun. Jika rumah bupati dan pendopo berada di sebelah selatan, maka rumah asisten residen biasanya di sebelah utara alun-alun. Pada masa itu, di sekeliling alun-alun seperti yang dicatat oleh Oliver Johannes Rev, selain rumah bupati dan pendopo, juga terdapat masjid, gedung pengadilan, kantor polisi, dan fasilitas lainnya. Sifat sakral alun-alun di zaman kolonial kemudian berkembang dan lebih merayat. Pada zaman kolonial ini menjadi semacam civic space, bahkan pada akhir zaman kolonial berkembang menjadi semacam plaza di Eropa. Seperti yang kalian ketahui, di sebelah alun-alun Jember juga terdapat Masjid Al-Baitul Amin yang juga merupakan salah satu peninggalan Belanda. Bona itu dibayar apa enggak? Bayar waktu itu. Iki tak. Oh ya. Apa lanjut terus, wes. Namanya juga Ayo, Panji numpak jerapah. Terus jelas no. tenang, ayo tenang. Ayo sikat. Udah stop dulu, Bos. Menurut Handinoto, banyak pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan tata ruang kota ragu-ragu dan tidak mengerti fungsi alun-alun. Konsep ruang peninggalan zaman kerajaan itu digunakan begitu saja, seperti yang terjadi pada saat ini, di mana alun-alun digunakan sebagai tempat berolahraga dan taman kota. Ayo lanjut. Ayo dia di kan apa itu? Ini rumah mari. Balik. Guys, ada yang nunjuk lagi. Bangunan itu loh, sing tua itu. Iya. Pengadilan lama, sampai penjaranya di sini, penjara.
masker dipakai tuh. Ji, ayo Ji, yang pohon itu Ji, yang nggak tadi Ji, yang nggak tadi Dut, ayo Dut. Oh iya iya. Sudah, sudah. Lalu, kapan alun-alun Jember dibangun? Sampai saat ini tidak ada artikel yang menyebutkan tahun pasti dibangunnya alun-alun Jember. Tapi penjara yang terdapat di dekat alun-alun sudah berdiri sejak 1883, maka dapat kita perkirakan alun-alun dibangun sebelum tahun 1883. Karena pembangunan sejarah di sekitar alun-alun adalah kebijakan Belanda, jadi alun-alun pasti dibangun sebelum bangunan lain yang berada di sekitarnya. Cek, rame aja. Goyang bro. Iya. Udah nanya. Goyang hujanan. Aku Nomor. Aku bawa jas itu. Kan bawa. Pas bilang dijemput. Pas bilang dijemput. Enggak, aku ditungguin sama ayah. Di mana? Di toko. Wes ada? Oh ya. Tinggal nge-share it kan ini? Oh iya, sampai udah kurang lama kan? Ya videonya diperlama aja. Gak tahu. Capek juga deh. Aduh. Stabilize 0% nih. Ayam kok ya. Ya. Ada di sana. Ji, masuk Ji. Ngene. Iya, ayo. Yuk. Kau sini yang ju. Ah, sip. Tapi bagas gak ketokan. Diketok-ketok no ya. Sip. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.